Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Matohari, NIM C24190037. Nah, ini merupakan video terakhir di praktikum biologi perikanan. Nah, di sini saya akan membahas terkait materi-materi yang telah dibahas sebelumnya, atau bisa dibilang sebagai video review. Dan mungkin pertama-tama kita bahas terkait dengan biologi perikanan terlebih dahulu kali ya. Jadi biologi perikanan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari terkait dengan kehidupan ikan atau biota yang hidup di perairan, dan bagaimana sih hubungan antara ikan ini dengan kondisi lingkungan tempat dia tinggal atau habitatnya. Nah, secara garis besar, biologi perikanan akan belajar terkait dengan natural history dan juga dinamika populasi. Nah, untuk natural history sendiri merupakan cabang ilmu biologi perikanan yang mempelajari terkait dengan sejarah, kemudian siklus hidup, makanan ikan dan lain sebagainya. Dan untuk dinamika populasi, di sana kita akan membahas terkait dengan bagaimana suatu populasi ikan ini akan berfluktuasi atau berubah-ubah dari segi ukurannya. Nah, biasanya perubahan ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan, kemudian adanya mortalitas atau kematian, recruitment, dan lain sebagainya. Dan di praktikum biologi perikanan ini kita akan mempelajari 3 aspek kehidupan dari ikan. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari terkait dengan pertumbuhan. Nah, untuk pertumbuhan sendiri dapat diartikan sebagai pertambahan panjang atau bobot dari tubuh ikan yang memiliki sifat irreversibel atau tidak bisa kembali. Nah, pertumbuhan ini kita akan membahas terkait dengan hubungan antara panjang dan juga bobot dari tubuh ikan. Nah, dari analisis kedua aspek ini kita bisa mengetahui nih bagaimana sih ikan ini bertumbuh gitu, bagaimana pola pertumbuhannya. Nah, secara umum biasanya untuk pola pertumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu ada isometrik, alometrik negatif, dan juga alometrik positif. Nah, untuk isometrik sendiri merupakan pertumbuhan di mana pertambahan panjang dan juga bobot ini setara, jadi nggak ada yang lebih dominan atau nggak ada yang mungkin lebih kecil ya persentase pertumbuhannya. Dan yang kedua itu ada alometrik negatif. Nah, untuk alometrik negatif ini merupakan pola pertumbuhan ikan di mana pertambahan bobot lebih dominan dibandingkan pertambahan panjang. Sedangkan alometrik positif merupakan kebalikannya, di mana pada pola pertumbuhan ini panjang memiliki persentase pertumbuhan yang lebih tinggi gitu, lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan bobot. Nah, pada praktikum ini juga maksudnya dalam pembahasan terkait dengan pertumbuhan juga kita akan membahas tentang faktor kondisi. Faktor kondisi ini akan menggambarkan bagaimana kesejahteraan hidup ikan di lingkungannya. Bisa dibilang kemontokannya dari ikan tersebut. Lanjut ke aspek kehidupan ikan yang kedua, yaitu mengenai reproduksi. Nah, reproduksi sendiri bisa dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh makhluk hidup, termasuk ikan, dalam memperbanyak diri. Nah, diri di sini merupakan individu di dalam populasi, sehingga populasi tersebut bisa bertahan dari waktu ke waktu. Nah, dalam analisis mengenai reproduksi ini kita akan mempelajari terkait dengan pertama itu adalah tingkat kematangan gonad. Nah, tingkat kematangan gonad merupakan nilai yang menggambarkan sudah sampai ke fase mana sih gonad dari ikan tersebut berkembang. Dimana semakin tinggi nilai kematangan gonad, maka semakin matang gonad yang dimiliki. Dan nilai TKG maksimal akan ada saat ikan siap untuk memijah. Nah, masih berhubungan dengan TKG itu ada IKG atau indeks kematangan gonad. Nah, indeks kematangan gonad ini merupakan nilai perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh ikan. Nah, antara IKG dan TKG ini berhubungan secara positif, di mana semakin tinggi nilai TKG maka nilai IKG akan semakin tinggi pula. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan fekunditas juga diameter telur, di mana fekunditas merupakan
banyaknya telur yang dihasilkan oleh ikan betina, khususnya yang dikeluarkan saat reproduksi. Dan diameter telur merupakan ukuran ikan, di mana ukuran ini akan semakin tinggi seiring dengan matangnya gonad atau telur yang dimiliki oleh ikan betina. Nah, dari nilai-nilai tersebut kita bisa menganalisis terkait dengan musim pemijahan, kemudian puncak dari musim pemijahan tersebut, dan kita juga bisa mengetahui pola pemijahan yang dimiliki oleh ikan tersebut gitu. Apakah ikan tersebut masuk total spawner, di mana dia akan melakukan pemijahan satu kali dalam satu siklus, atau dia ini termasuk ke dalam partial spawner, di mana dia akan melakukan beberapa kali pemijahan dalam satu siklus. Dan mungkin itu aja terkait dengan reproduksi. Lanjut ke aspek kehidupan yang ketiga. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan aspek kehidupan ikan yang ketiga, itu mengenai makanan ikan. Nah, makanan sendiri merupakan faktor terpenting dalam menunjang kehidupan ikan, di mana makanan merupakan sumber energi yang digunakan oleh ikan untuk tumbuh, berkembang, untuk reproduksi, osmoregulasi, dan proses atau mekanisme penunjang hidup lainnya. Nah, dalam bagian ini kita akan membahas terkait dengan kebiasaan makan ikan, mulai dari waktu aktifnya, waktu aktif ikan dalam mencari makan, kemudian kecenderungan ikan memakan apa, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ini biasanya kita akan melakukan analisis terkait dengan indeks preponderance, di mana indeks preponderance merupakan gambaran mengenai jenis organisme apa aja sih yang dimanfaatkan oleh ikan tersebut sebagai makanan. Dan dari indeks preponderance tersebut kita bisa mengetahui persentasinya, di mana kita bisa membedakan mana sih yang makanan utama, makanan tambahan, pelengkap, dan juga makanan pengganti. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengetahui bagaimana si ikan ini dapat memanfaatkan sumber daya makanan yang ada. Nah, ini dilakukan dengan analisis luas relung, di mana semakin tinggi nilainya berarti ikan tersebut semakin bisa memanfaatkan sumber daya makanan yang ada di lingkungannya, dan begitu sebaliknya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tumpang tindih. Nah, tumpang tindih ini merupakan nilai yang menggambarkan bagaimana sih persaingan antar individu atau jenis ikan dalam memanfaatkan sumber daya makanan yang sama, karena nggak bisa dipungkiri tentunya akan ada beberapa ikan yang memiliki makanan yang sama, sehingga akan terjadi persaingan di antara mereka. Nah, kemudian kita juga bisa mengetahui panjang usus relatif yang dimiliki oleh ikan tersebut, di mana panjang usus relatif akan bisa dijadikan kita sebagai dasar dalam menentukan kebiasaan makan ikan. Contohnya, ikan herbivora memiliki panjang usus yang lebih panjang dari jenis ikan lainnya, bisa mencapai 3 kali bahkan lebih dari panjang tubuhnya. Kemudian ikan karnivora memiliki panjang usus relatif yang lebih pendek, bahkan kurang dari panjang tubuhnya. Dan ikan omnivora memiliki panjang usus yang tidak lebih panjang dari ikan herbivora dan tidak lebih pendek dari ikan karnivora. Dan mungkin itu saja video yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.